Mungkin langsung ke ya, pertanyaan kedua, ini pertanyaan pokok. Nah, itu ekspedisi tuh, ini kan Mas Friend di sini kan keterusan ikut sampai di Mapala, ikut Mapala tuh langsung dari semester 1. Ya. Kalau ikut Mapala sendiri, saya mulai masuk di Jogja dan kuliah di Jogja ini sangat antusias kalau enggak. Soalnya memang dari awal tuh ingin mengenal lebih dalam gitu. Katanya, cerita dari teman saya, ada banyak ilmu banyak sekali di kemapalaan gitu. Dalam artian kalau kita hobi dan cinta dan suka melakukan pendakian, melakukan kegiatan alam bebas, kalau di Mapalaan namanya MPTPAB, Manajemen Teknik Petualangan Alam Bebas, MTPAB. Itu ada ilmunya namanya gitu. Kayaknya memang ada manajemen, ada tekniknya pada petualangan alam bebas. Ya gitu. Itu sangat penting sekali bagi teman-teman yang suka, kalau bahasanya gini, jelajah, suka mendaki gitu Mas. Artinya memang sangat diperlukan sekali itu dalam petualangan. Itu kan sejarah pas ekspedisi itu kan 2019 ya. Nah, itu gimana kok bisa ikut ekspedisi? Kalau cerita ekspedisinya sendiri, saya kalau itu sudah masuk Mapala, artinya saya sudah daftar dan mengikuti segala rangkaian kegiatannya. Terus akhirnya saya ini ceritanya aslinya nggak ikut dalam daftar menjemput harimau Jawa. Ekspedisi harimau Jawa itu dilakukan oleh beberapa gabungan dari pencinta alam. Jadinya ada beberapa pencinta alam, salah satunya di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, jadi satu. Dan ada support dari teman-teman dari Mapalas daerah Sumatera, Lampung, daerah Palembang, itu pun juga datang. Di tepatnya lokasinya di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, waktu itu saya itu aslinya nggak kedaftar. Terus ada temen yang satu mengundurkan diri. Ya mau tidak mau ya saya menggantikan, karena posisi saya di situ kayak staff gitu. Di Mapala sini staff, terus akhirnya saya maju menggantikan teman saya yang nggak bisa datang karena ada panggilan pulang untuk ke rumah gitu. Rumahnya Sulawesi. Jadinya udah pulang kampung ya, saya yang deket kan, masih deket Jogja ya, akhirnya ya memutuskan ikut berangkat ke Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi kalau masalah berangkatnya sendiri, karena saya juga kalau dibilang dadakan ya enggak juga, artinya persiapannya semaksimal mungkin, cuma hamin seminggu persiapan itu. Aslinya kan kurang, maksudnya kita kalau ekspedisi dalam waktu kurun lama itu kan, kalau saya sendiri di Taman Nasional Ujung Kulon ya Mas Ulin, itu sekitar 15 harian. Itu 11 hari itu di lapangan, 3 harinya materi di Taman Nasional. Yang 12-nya di lapangan di Taman Nasional, di hutan dan di gunung kan itu. Nah, itu akhirnya saya ikut ekspedisi ya karena tadi menggantikan teman. Terus itu programnya dari teman-teman kumpulan Mapala, dan memang ada disupport dari pihak Kementerian KLHK. Ya KLHK teman tahu kan? Oh nggak tahu, aduh ini nggak tahu, perlu tahu nih. Intinya Kementerian KLHK ini bergerak di bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hanya fokusnya ke pelindungan cagar alam, pelindungan hutan, pelindungan taman nasional gitu. Karena potensi taman nasional di Indonesia sendiri sangat miris gitu. Karena kalau kita tahu ya, taman nasional terbentuk karena ada satwa ataupun fauna atau apa nama? Fauna sama
flora yang masih endemik dan asli dari daerah situ, lokal. Salah satunya kalau di Taman Nasional Jongkulon contohnya kan badak Jongkulon bersila satu. Nah, itu kan badaknya. Itu masih sekitar, kalau saya nggak lupa ya, kalau nggak salah itu sekitar 60-an, masih 60-an sampai sekarang. Dan itu pun jumlahnya kalau per tahun, kalau dihitung per tahun, entah itu 2 tahun sekali itu mati satu, entah itu perburuan liar, entah itu kurang penjagaan, atau karena tidak mudah untuk merawat badak yang liar kan. Kita juga itu badaknya liar, terus mungkin kalau penjagaan sendiri sudah ketat, tapi ya kalau pemburunya itu nggak buru badaknya, buru makanan badak. Maksudnya kan makan badak kadang kan ditebangi, kayak makan badak kan cuma kadang tumbuh-tumbuhan, kadang apa kan, itu ditebangi di apa gitu. Maksudnya makanya makin tipis makanannya ya, juga itu faktor punahnya badak gitu. Jadinya tidak mula itu pemburu terus enggak, kadang masyarakat sekitar pun kadang kurang sadar itu, karena itu ini ngerti kalau ini makanan badak tapi kok masih dirusak gitu. Jadinya ya itu faktor utama kadang. Nah, awal mulanya diadakan ekspedisi harimau Jawa sendiri ini karena ada sebuah penelitian dari WWF, itu badan yang menaungi apa ya, kalau kelestarian alam lah intinya, kalau di internasional namanya WWF. Gambarnya kalau logonya panda kalau nggak salah, panda apa itu Pak, itu melakukan penelitian di ujung kulon ya, itu menyatakan punah pada tahun kalau nggak salah 89 apa 98 gitu, dinyatakan punah harimau Jawa. Nah itu dengan survei berapa kali kan, terus akhirnya tahun kalau nggak salah tahun 2000-an, salah satu petugas Taman Nasional waktu itu patroli kan, artinya setiap tahun maupun setiap bulan itu patroli melihat sosok harimau, tapi dengan ditangkap kamera selam. Waktu itu gak bawa kamera, gak bawa HP kan. Kalau kita ke daerah alam bebas dan hutan apa gunung kan jarang sekali sinyal, ngapain bawa HP kan gitu. Maksudnya ya kita menjaga lah, kalau bawa HP ngapain, enggak ada, paling bawa kamera kecil. Nah itu ada ditangkap harimau berjalan. Kalau mungkin teman-teman bisa cari harimau di Jongkulon, nanti ada hewan batu harimau jalan di tengah-tengah kerumunan kayak kijang, kayak sapi, kerbau liar, tapi jalan itu cuma biasa, dia nggak memakan mangsa tapi cuma jalan. Ya emang itu kayak faktor kan, kalau harimau kan jenis kucing besar kan, hanya kucing benar kan, karnivor besar, terbesar karnivor, jenis kucing-kucingan kan gitu. Dan di sana pun habitatnya juga, kalau saya sendiri pengalaman saya ya, realitanya di sana juga habitatnya masih bagus sekali. Maksudnya vegetasinya juga masih rimbun, masih bagus sekali pokoknya. Salah satunya kalau endemik di situ masih ada badak bersila satu sama owa Jawa kalau nggak salah. Artinya kalau kita pun akhirnya dapat menemukan harimau Jawa ya, status taman nasional makin meningkat gitu, masih terjaga baik gitu. Tapi waktu ekspedisi cuma nggak bisa menemukan, ya belum tertemukan karena memang kondisi saat itu kering. Makanya kita sulit mencari jejak, sulit mencari fases atau kotorannya kan sulit. Tadinya memang waktu ekspedisi kali itu hasilnya ya cuma beberapa cakaran, dan itu pun di pohon, di batang-batang yang ini kan. Kalau teman-teman udah tahu kan, harimau kan kayak kucing ya, yang suka cakar-cakar gitu, maksudnya mengasah kukunya. Nah itu ditemukan. Nah, entah itu harimau apa macan kumbang, macan tutul kan juga banyak. Artinya nggak cuma harimau saja gitu. Tapi perbedaannya, kalau harimau sendiri diameternya lebih besar dari cakaran kucing atau sejenis kucing macan tutul atau macan kumbang, itu lebih besar daripada harimau. Jadi harimau lebih besar daripada tadi kan gitu. Yang itu. Terus saya ikut sendiri
saya kan dibagi tim kelompok ya masnya. Dalam waktu itu ada kalau nggak salah 9 kelompok. Ada berapa orang ya, kalau nggak salah 50 orang dibagi 9 kelompok itu, dan per kelompok ada petugasnya masing-masing. Ada wajib bawa petugas dari Taman Nasional Ujung Kulon. Nah itu sendiri kita di briefing, maksudnya kita nggak sembarang. Kalau Taman Nasional Ujung Kulon, kalau katanya sih ya, katanya daerah situ, sesepuh daerah situ, pokoknya pas briefing itu dimohon hati-hati banget, soalnya kita kan tamu pendatang, jadinya di sana tetap terjaga, karena di sana ini salah satu budaya alam yang masih terjaga kental gitu, entah itu dari segi mistisnya, spiritualitasnya, dari segi tadi alamnya juga. Jadinya memang harus benar-benar sopan, harus benar dijaga etikanya lah. Kalau masuk hutan pun ada etika, bukan kita hanya pada hubungan teman-teman ataupun orang masyarakat, kita pun ke alam juga ada etikanya sendiri kan, kita bukan sembarangan kan. Jadi, kalau etika di alam itu perlu banget dijaga. Maksudnya kalau keseringan kejadian kalau ada berita, mungkin ada kejadian ya teman-teman mengalami kejadian fatal, itu mungkin ya karena etikanya kurang bagus kan gitu, bukan masalah apa-apa kan. Mungkin alam pun juga bisa berbuatnya lebih kejam itu kalau kita beretika jelek gitu, bukan beretika buruk. Waktu itu si tokoh masyarakat daerah situ pas waktu briefing datang kan, disengaja diundang datang gitu untuk briefing kita loh. Artinya ada berapa, kalau nggak salah ya, kalau memasuki Taman Nasional Ujung Kulon katanya, kalau keseninya ya itu harus mematuhi beberapa aturan dan kayak pantangan gitu. Salah satunya ya, kalau makan harus duduk, minum harus duduk, kencing harus duduk, pokoknya nggak boleh suara keras-keras, nggak boleh berkata apa kotor apa gitu. Memang harus dijaga benar-benar gitu. Kalau udah malam lebih baik jangan berkegiatan, tidur aja gitu. Karena memang di situ kalau masyarakat sendiri mempercayai banget adanya entah itu hal mistis, hal apa gitu kan, jadinya masih kenal banget. Dan bahkan kalau ceritanya dulunya kalau nenek moyangnya kalau meninggal itu pasti dia minta jadi sesuatu. Maksudnya kalau meninggal, kalau nggak jadi tumbuhan, jadi hewan, itu nggak sempurna gitu kalau kepercayaannya. Jadinya dulu banyak sekali nenek moyang, katanya kan ceritanya ya, banyak nenek moyang di situ kalau meninggal pasti jadi harimau, jadi macan gitu. Kepercayaan sana. Jadinya ya emang kita menghormati kan ya adanya seperti itu. Kita nggak boleh nggak lawan ataupun nggak percaya. Kita percaya nggak percaya ya kita menghargai atas apa yang dimiliki budaya sana gitu. Di sana itu sukunya Sunda kalau nggak salah ya, pokoknya bahasa Sunda kan ya. Dan awal kali mau masuk, itu briefing dan persiapan semuanya, dan itu udah persiapan kita, logistik apapun udah dibantu persiapan sama panitia pelaksana. Udah kita tinggal berangkat dan itu berdoa bersama. Kita kelompok 1 sampai 4, saya kelompok 3 pokoknya. 1 sampai 4 berangkat duluan, hari pertama berangkat dulu karena lokasinya jauh, melewati kalau nggak salah 4 desa. Jadinya Taman Nasional itu ujung gini loh, pokoknya agak melebar gini. Nah, posisi 1 2 3 4, kalau 1 2 3 4 ini harus berjalan selama 4 jam 3 jam pakai mobil sport. Wah, dan melelahkan pokoknya. Kalau masalah jalan pakai motor, pakai mobil aja melelahkan. Akhirnya udah kita briefing lagi, kita ke base camp. Saya ke bagian base camp Cibadak. Di base camp Cibadak itu pun tempatnya masih desa banget, masih jalannya pun nggak ada aspalan, nama aspal. Orang mengenal aspal udah untung-untungnya pokoknya. Jalannya memang sengaja dibuat batu-batuan agar mengurangi lalu lintas masyarakat yang ingin entah berburu apa kan,
makin sulit kan, males gitu, makanya biar kalau di aspal kan malah nanti lebih, artinya katanya gitu sih kalau petugasnya. Ya udah gitu, artinya saya di pos Cibadak, terus kita menginap 1 malam dulu di situ, nggak langsung masuknya, kita sampai sore pokoknya di situ, sampai hampir malam pokoknya, maghrib isya lah baru sampai ke lokasi base camp yang mau saya susur gitu, maksudnya kan kita pencar gitu kalau berkelompok. Nginap 1 malam, paginya kita berangkat. Oh, paginya apa malam? Wah, jam 1 kalau nggak salah. Iya, jam 1 paginya jam 1 kita berangkat. Soalnya kita mengejar waktunya, kalau kita gunakan paginya jam 6 kita bakal mundur waktunya, kita besok terperpanjang, artinya jam 1 kita berangkat. Ya mau nggak mau, tapi kita mulai dari kalau kelompok saya langsung menuju makamnya, pokoknya ada pos masuk hutan itu, ada makam Sunan siapa gitu, ada pokoknya makam itu, tempat kalau ceritanya di situ itu salah satu tokoh pejuang agama di situ, maksudnya Syekh Sunan siapa gitu. Terus saya kan tanya akan ngobrol di situ, ziarah dulu, ngobrol sama orang yang ada ziarah, cuma berapa orang situ, orang desa. Katanya kalau malam, kalau nggak Syawal, banyak banget itu, pokoknya ruame kayak hall itu, maksudnya dibuat hall gitu, ruame banget. Ya waktu itu ya cerita kalau ini anak dari Sunan Gunung Pilu apa gitu, Gunung Tilu, pokoknya ada Syekh Sunan Gunung Tilu di situ kalau nggak salah itu. Tapi yang makamnya Sunan Gunung Tilu itu di atas namanya Puncak Gunung Tilu. Tapi itu katanya putranya gitu. Tapi udah berjaya pada masanya putranya itu. Nantinya ada saya ke situ dulu berdoa ya. Niat pertama kalau di situ ya, kalau saya diingatkan dari rumah, niatnya itu tidak menjemput harimau Jawa malah. Kalau bapak saya mengingatkan, niatnya juga cuma silaturahmi, nggak mencari apapun ya. Kalau dikasih ilmu ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita terima syukuri. Jangan sampai kalau kita mencari harimau dan menjemput harimau, kalau harimau Jawa sendiri kan kita harus harimau Jawa ya, harimau Jawa sendiri di masyarakat Jawa itu kan dianggap sebagai panglima ataupun seperti penjaga gitu. Artinya penjaga Jawa ya harimau Jawa itu, dan itu dianggap mistis sekali kalau di masyarakat Jawa. Dan di daerah saya pun harimau Jawa belum dinyatakan punah. Iya, maksudnya dipercaya belum punah. Tapi kalau di badan lembaga-lembaga itu dinyatakan punah. Kalau masyarakat sendiri menyatakan, harimau Jawa itu belum punah mas, masih ada banyak itu di alas-alas, di hutan-hutan kalau orang Jawa. Bahkan ya di Jogja pun, kalau pengalaman saya ya, saya 5 hari itu di Jogja, di Imogiri, makam raja-raja, itu pun masih banyak di situ. Lihat cerita masyarakat, saya survei set laporan masyarakat, ada macan yang turun. Kalau di daerah Jogja dan sekitarnya relasi banyak, maksudnya kalau ada warga laporan ada hewan binatang turun, langsung kita survei ke sana. Ternyata di situ katanya ada macan tutul dan lorengnya ini kayak harimau, bukan macan tutul, bukan macan kembang, kayak harimau gitu lorengnya. Terus kita ke situ bekerja sama badan Sitaran Sumber Daya Alam kalau nggak salah, BKSDA pokoknya itu sumber daya alamnya itu. Kita pasang kamera trap berapa itu juga belum sampai menemukan kalau di Mogiri itu. Dan pun pokoknya di masyarakat Jawa dipercaya harimau Jawa masih ada, tapi nggak tahu adanya itu di mana, mungkin disembunyikan gitu aja mistisnya gitu ya, nggak tahu aku. Kalau saya cuma menjalankan tugas ini yang saya dijalanin gitu. Kalau di Jungkulan sendiri ceritanya itu hari pertama itu yang memang mencengkam banget, kayak emang kalau Mas Ulin tahu sendiri, kalau kita naik gunung terus belum tahu kan biasanya pikiran udah negatif udah
mencengkam banget pikiran negatif apa udah kan itu udah lebat banget udah masuk hutan pokoknya nggak ada orang sama sekali pokoknya. Nah, lalu lalang masyarakat kan kalau di Taman Nasional dibatasi jadinya sampai daerah zona sini saja masyarakat bisa lalu lalang, ke atasnya nggak boleh gitu. Itu kebijakan Taman Nasional dan dari pemerintah. Ya menjaga tadi, kalau hewan kan ketemu manusia aslinya takut, malah dia jarak berapa ada sumber tubuh panas, suhu panas tubuh langsung dia lari hasilnya. Intinya menjaga itu kan dibatasi, ada pembatasan manusia bisa masuk ke zona daerah sini, zona ini ke atas nggak boleh gitu. Nah kalau saya kan udah izin, saya ada perizinan dari kementerian, ada Taman Nasional, jadinya boleh masuk dengan syarat ada petugasnya tadi. Hari pertama itu sangat mencengkam sekali, maksudnya dari penjaganya sendiri, petugasnya ya Pak Nardi kalau nggak salah, Pak Nardi sama Pak Didim itu udah, karena beliau juga petugas dan mengerti dari awal itu udah mencengkam, ditambah beliau apa ya kalau sini bahasanya ya, menyan ya, bakar menyan. Saya udah kayak gimana ya, udah deg-degan gitu bikin udah negatif, ngapain ya aku ya. Langsung saya beranikan tanya, sudah selesai no Pak, maaf Pak ya, kan nggak bisa bisa Sunda, maaf ya Pak no, Bapak kalau bakar-bakar gitu sering nggak Pak no? Hanya nggak tanya langsung basa-basi, oh ya sering Mas no, hanya kita minta izin dulu no kalau mau berkegiatan sini. Oh gitu Pak ya, oh biar selamat Pak ya no. Oh iya Mas, karena di sini dijaga banget, nggak sembarangan orang masuk. Minta izin ke sesepuh dan penunggu sini biar dijaga, terus nggak diberi kemudahan, maksudnya dilancarkan, nggak diganggu apa gitu. Oh gitu Pak ya. Dan itu pun wah, malam-malam ada burung hantu yang datang coy. Langsung. Iya, kan kita masak terus kan ada ikan. Nah burung hantu kan makan daging ikan, kita bawa ikan, kalau nggak salah ikan kan dekat laut kan gitu, kita bakal beli ikan kayak pindang gitu, kecil-kecil tapi datang burung hantu bubuk di depan tenda, Gerombolan satu. Wah kaget semua, wih burung hantu, burung hantu bahasanya kalau Sundanya apa gitu, beda nggak tahu. Wah kayak nggak takut burung hantu itu, kayak main gini kepalanya gini, wah lucu dia, wah lucu itu santri di depan tenda. Wah udah, wah lapar katanya ini loh, ambilkan ikan satu dimakan, akhirnya dibawa pergi toh, kalau burung kan dibawa pergi ke atas tenda, ke atas pohon tenda. Terus Kang bentar lagi datang lagi di samping tenda, ternyata dia ada mangsanya di situ, mangsanya tikus agak kecil gitu. Oh ada tikus di sini ternyata. Tempat dia berburunya ternyata di situ ada tikus, lubang tikus gitu. Oh dapat tikus dia, pas dari pohon setelah makan ikan turun lagi langsung nyambar tikus. Gak tahu ikannya dihabisin apa jatuh, gak tahu, pokoknya nyambar tikus langsung. Sama tikus, tikus ternyata no. Jangan pun tikusnya jatuh lagi, udah dimakan sedikit jatuh lagi, diambil lagi, terus sampai malam, pokoknya sampai jam 10-an kalau nggak salah, jam 11. Ya udah dong, kalau tim dan bapak petugasnya udah capek kan, artinya ya udah kita lanjutkan tidur udah langsung lanjutkan paginya dan seterusnya itu kita cari jejak, cari cakaran apa, pokoknya terus gitu. Kita pakai metode flying camp, artinya kita campnya pindah-pindah gitu, campnya nggak menetap gitu, maksudnya ya gerilya, musuh hutan, perang gitu maksudnya.